kita, amin. Amin. Kita harus menyiapkan diri kita saat kita mau beribadah. Kita jangan sibuk lagi, tapi kita mau sama-sama mempersiapkan hati, jiwa kita untuk masuk dalam ibadah malam hari ini. Anak muda, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan yang tiada berhenti Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh kembali Tuhan bersama-sama dalam ibadah kaum muda Tuhan. Malam hari ini kami mau Tuhan masuk dalam ibadah kami. Kami mengundang Engkau Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hadir memberkati kami malam hari ini, memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga Tuhan. Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Kami bawa hati, kami angkat jiwa kami kepadamu. Dan kami mau sepakat Tuhan untuk masuk dalam ibadah kami malam hari ini. Berkati semua yang melayani pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat pengurapan yang baru Tuhan. Oh, hikmat yang baru Tuhan. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Yesus menjadi bagian kami semua yang melayani. Bahkan Engkau berkati sharing firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah bukan beliau yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri oleh Roh-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu, yaitu firman anugerah, firman pengajaran, firman iman, firman yang membawa hidup kami semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Engkau dan mengalami mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami malam hari ini. Apapun yang menghalangi kami, dan segala gangguan kami tolak, patahkan halau ke dalam nama Yesus. Segala gangguan signal dalam nama Yesus kami tolak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau saja yang bertata oleh Roh-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita semua yang siap menyembah Tuhan malam hari ini, mari kita sama katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau datang ke dalam bait Tuhan dengan hati yang bersuka. Amin. Amin. Yes. Dengan
kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pada malam hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih kami, menarik kami Tuhan malam hari ini untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Kira nama kaya nama Yasende, karena Engkau menjadikan kami untuk jadi penyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, kami datang Tuhan. Oh, kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu, menyembah kami yang hidup, menyembah kami
teman-teman excellent, gimana kabarnya? Saya percaya semuanya berada dalam perlindungannya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak teman-teman untuk kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah, buat waktu yang indah. Kami boleh duduk di bawah kakimu, rindu mendengarkan suaramu, rindu bersekutu dengan pribadimu Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup dan yang juga menghidupkan kami. Layaklah kami Tuhan memiliki hati, pendengaran, dan jiwa seorang murid, supaya kami boleh dengar-dengaran, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan setiap yang menjadi kehendak hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau juga memberkati semua anak-anak mudamu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan sharing firman-Mu, bukan dengan kuat gagahku Tuhan, tetapi biarlah hanya suara-Mu yang boleh diperdengarkan, hanya perkataan-Mu yang boleh keluar dari bibir lidah anak-Mu ini Tuhan. Dan Engkau kuasai seluruh perkataan-Mu, perkataan anak-Mu ini Tuhan. Biarlah semuanya berasal daripadamu Tuhan. Hanya kebenaran-Mu lah yang boleh hamba beritakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga tahu Tuhan, ketika firman-Mu dibentangkan, ada oknum-oknum yang tidak senang akan itu Tuhan. Oh, kami saat ini Tuhan, oleh kuasa darah anak domba Allah, setiap kuasa-kuasa di udara, setiap penghalang-penghalang berkat Tuhan, saat ini kami patahkan, hancurkan, buat mati kuasanya oleh kuasa darah anak domba Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu, kami terima dengan utuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saat ini saya mau berbagi tentang bersyukur, kuasa dari bersyukur. Mungkin kita sudah sering mendengarkan khotbah atau sharing-sharing di luar, atau bahkan Ibu Gembala sering bagikan tentang bersyukur. Tapi saat ini saya mau berbagi sedikit apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan saya melalui ucapan syukur, teman-teman. Dan kalau kita ditanya kapan sih kita harus bersyukur, sudah sangat jelas ya teman-teman. Firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam segala hal teman-teman, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya rindu untuk menjabarkan satu-satu hal apa sih yang Tuhan hendaki, dalam keadaan apa sih kita harus mengucap syukur. Untuk poin yang pertama, kapan kita harus mengucap syukur, yaitu saat kita menerima berkat. Oke teman-teman, dalam hal ini saya boleh mengatakan saat kita memperoleh berkat, kita mudah, seakan-akan kita mudah untuk bersyukur. Tetapi apa nyatanya teman-teman, sulit juga mengucap syukur dalam saat kita menerima mujizat atau berkat. Kita bisa melihat dari kisah 10 orang kusta yang menerima kesembuhan, menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, terambil dari Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Mari kita buka teman-teman. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Jadi teman-teman, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali dengan ucapan syukur. Jadi survei membuktikan teman-teman, sebenarnya kalau dipikir-pikir teman-teman, mudah untuk mengucap syukur saat kita ketika kita menerima berkat. Tetapi ucapan syukur yang bagaimana yang dikehendaki Allah? Sungguh ucapan syukur yang lahir dari kesungguhan, seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria ini teman-teman. Dia mengucap syukur dengan suara yang nyaring dan memuliakan Tuhan. Kadang kita seperti ini teman-teman, ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita meminta sesuatu, kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh menangis, kita sungguh-sungguh meminta. Tetapi ketika kita menerima jawaban doa, ketika kita melihat mujizat, kadang saya pribadi teman-teman, kadang ucapan syukur itu hanya di mulut, tetapi tidak duduk baik-baik di kaki Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Dengan kadang kita menerima jawaban doa, kita hanya bilang, wah terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Tetapi yang mau saya bagikan teman-teman adalah ucapan syukur yang benar-benar lahir dari kesungguhan hati, lahir dari hati yang memuliakan Tuhan. Dengan sorak-sorak tuh, kita duduk baik-baik di kaki Tuhan dan mengucap syukur dengan segala sorak-sorai yang dimana Tuhan sudah memberikan kemenangan dan mujizatnya bagi kita. Saya percaya teman-teman, 9 orang tadi juga bersyukur atas kesembuhan mereka, tapi dia tidak kembali ke Tuhan, dia tidak kembali bertemu mencari Tuhan. Tetapi beda dengan yang 1 orang ini, dia kembali mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Beda kan teman-teman? Beda ucapan syukur yang sekedar puji Tuhan, dan beda ucapan syukur yang kita datang kembali, duduk baik-baik di kaki Tuhan dan mengucap syukur dengan segala yang kita terima. Oke, kemudian poin yang kedua yang saya mau bagikan, saat keadaan kekurangan teman-teman, kita boleh belajar dari sosok Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh buka dari Markus 8 ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Jadi teman-teman, yang kita pelajari dari kisah ini kisahnya berbicara tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Oke, jadi saat ada kekurangan, di sini situasinya dia kekurangan roti, kekurangan makanan teman-teman. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengucap syukur, dan hasil dari ucapan syukur yang dinaikkan Tuhan Yesus sebagai contoh dan teladan kita adalah mujizat dari ucapan syukur. Kekurangan bisa menjadi kelimpahan, bahkan mereka semua boleh kenyang dan menghasilkan sisa lagi teman-teman. Mereka benar-benar mengalami suatu kelimpahan dalam kekurangan mereka, karena ada satu sosok Tuhan Yesus yang sudah mengucap syukur dan menjadi teladan kita untuk mengucap syukur dalam keadaan kekurangan. Kemudian poin yang ketiga teman-teman yang saya boleh bagikan saat ini, itu mengucap syukur dalam hal kesesakan teman-teman. Kesesakan seperti apa yang memaksudkan dalam poin ini, yaitu ketika sesuatu diambil dari kita, sesuatu yang sangat kita suka, sangat kita sayang, itu diambil daripada kita. Kita boleh belajar dari sosok Ayub teman-teman. Kita boleh belajar dari sosok Ayub, di mana ketika itu Ayub dicobai dengan
pencobaan-pencobaan yang beruntun teman-teman. Pertama itu anak-anaknya mati, kemudian harta bendanya dicuri dan dilalap api, terus yang ketiga itu dia sakit teman-teman. Tetapi apa respon Ayub ketika menerima semuanya itu teman-teman? Sungguh Ayub memuji Tuhan. Ayub, dalam kita buka ayatnya saja ya teman-teman, dari Ayub 1 ayat 21. Respon Ayub ketika menerima segala pencobaan itu, kita lihat dari Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi respon Ayub ketika menerima pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan itu apa teman-teman? Dia memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberi dan yang mengambil. Sungguh teman-teman, posisi Ayub itu sungguh luar biasa saat itu. Saya tidak pernah kalau saya boleh katakan di dalam dunia ini mungkin belum ada orang yang menerima beruntun kejadian yang sangat-sangat dahsyat dalam kehidupannya seperti yang dialami Ayub. Dan kita boleh belajar bagaimana Ayub merespon setiap apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia mengucap syukur teman-teman. Dia memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah mengutuki Allahnya. Meskipun saat dia sakit, satu-satunya yang tertinggal itu hanyalah istrinya. Tapi apa yang dikatakan istrinya? Kutuki saja Allahmu. Masihkah engkau bertahan dengan kesalehanmu? Tetapi apa yang dia katakan Ayub terhadap istrinya, dia tidak mengutuki Allahnya, tetapi dia menolak tawaran istrinya untuk mengutuki Allahnya teman-teman. Sungguh sosok yang luar biasa Ayub ini teman-teman. Mari saya ajak teman-teman untuk mengucap syukur dalam kesesakan. Dan kalau saya boleh boleh berbagi kisah kesaksian ketika saya boleh mengalami kehilangan seperti seseorang yang saya sayangi, saya tidak tahu harus berbuat apa selain mengucap syukur. Jadi ketika saya diingatkan oleh ayat ini, saya hanya boleh bilang dalam hati saya, dan sungguh saya bilang, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan saat itu yang saya alami adalah damai sejahtera Tuhan. Meskipun duka cita melingkupi duka cita yang boleh saya alami, tetapi duka cita itu tidak membelenggu saya. Ada damai sejahtera Allah, ada sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tetapi sungguh saya rasakan dalam hati saya. Saya tidak sampai terpuruk, saya masih bisa memuliakan Tuhan, bukan karena kuat gagahnya saya teman-teman, tetapi saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan saya firman ini dan yang memberikan saya kekuatan untuk melalui semua proses yang boleh saya alami teman-teman. Bukan saya, bukan kuat gagah hebatnya saya teman-teman, tetapi karena Roh Kudus yang diberikan Tuhan kita di dalam hidup kita sebagai penghibur, sebagai pengajar, sebagai pengingat akan firman Tuhan. Oke teman-teman, kita lanjut pada poin yang keempat, ucapan syukur saat peperangan. Oke, saat ini saya mengajak teman-teman untuk belajar kepada sosok Daud. Oke, kita buka ayatnya dari Mazmur 18 ayat 1 dan 4. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud,
yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Kita lompat ke ayatnya yang keempat. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Kalau ayat 4 ini teman-teman sungguh membuat saya bingung. Waktu pertama saya baca bingung, tetapi sekaligus wow, teman-teman, dia berperang tanpa harus bersusah-susah. Dia hanya datang memuji Tuhan dan mengucapkan terpujilah Tuhan, maka musuhku lari daripadaku. Jadi yang saya mau bagikan teman-teman adalah ucapan syukur dan memuliakan Tuhan itu juga bagian dari peperangan. Peperangan apa? Peperangan terhadap diri kita sendiri dan peperangan terhadap iblis-iblis yang selalu mencoba untuk membuat kita kecewa atau mengutuki Allah kita. Tetapi kita harus perangi dengan ucapan syukur. Yang saya mau bagikan di sini teman-teman, saya, kalau boleh saya bersaksi teman-teman, pernah saya berada dalam kondisi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di sini saat itu H-1 sebelum saya wisuda, saya mengalami peristiwa yang sungguh di luar pikiran saya begitu teman-teman. Ketika H-1 itu saya pergi ke sentral untuk membeli sesuatu di sana, dan di sentral itulah saya mengalami pencurian laptop teman-teman, dimana ketika itu saya pakai ransel dan ransel saya itu digrepe-grepe oleh penjamret di belakang tanpa saya merasakan, karena saat itu keadaan jalan sangat padat dan motor hanya jalan sedikit-sedikit, jadi saya tidak merasakan apa yang terjadi di belakang saya. Singkat cerita teman-teman, pas laptop saya diambil, pertama teman-teman saya shock, saya gemetar, dan saya sempat memburu orang itu dengan berlari teman-teman. Saya seperti seorang diri berperang saat itu. Di tengah kerumunan banyak orang, saya berjuang sendiri. Sepertinya saya berjuang sendiri, tapi saya percaya kekuatan untuk lari, kekuatan untuk berpikir dengan jernih itu berasal daripada Tuhan. Dan saat itu saya hanya boleh terdiam. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kemudian seorang bapak datang untuk memberitahukan saya, bilang, pergi melapor dek, melapor ke Kapolsek setempat. Dan singkat cerita saya melaporkan kejadian yang saya alami tanpa ada kerinduan bilang saya akan memperoleh kembali laptop itu. Saya hanya menjalankan anjuran bapak itu tanpa berpikir bilang laptop itu akan kembali. Jadi saya sudah bilang sudah tidak mungkin dia itu barang kembali kepada saya. Tetapi selama di perjalanan itu teman-teman, saya masih gemetar, saya harus kembali ke kampus untuk melakukan gladi bersih, karena dari tadi teman saya menelpon untuk memberitahukan bilang gladi sudah dimulai. Jadi saya buru-buru ke kampus, dan saat itu teman-teman di perjalanan saya kehujanan teman-teman, dan baru saat hari itu saya tidak bawa mantel. Saya biasanya orangnya selalu bawa mantel di jok motor, tapi baru hari itu juga saya tidak bawa mantel dan saya harus hujan-hujan, padahal hujan
hari itu sangat deras sekali, sangat deras, dan sungguh saya merasa, waduh Tuhan, ini apa? Dalam hati saya mengatakan seperti itu, waduh ini apa lagi? Saya sudah gemetar begini, saya harus diterpa begini, aduh, seakan-akan mau mengeluarkan sesuatu perkataan sungutan seperti itu teman-teman. Tetapi saya menahan sambil air mata tercampur dengan air hujan itu teman-teman. Saya berhenti untuk sejenak. Saya berteduh. Sudah masuk di lingkupan kampus, tetapi saya belum masuk di tempat acara gladi. Jadi saya berteduh dan saya merenung sejenak teman-teman. Saya merenungi, waduh hari ini apa yang terjadi hari ini. Dan seketika itu juga saya diingatkan mengucap syukur. Dan ketika saya mengucap syukur teman-teman, saya mengucap syukur pertama kali, terima kasih Tuhan. Gak berasa teman-teman, saya bilang, saya ulang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat itu teman-teman, air mata saya sepertinya lebih deras daripada air hujan saat itu teman-teman. Dan ketika saya sudah mulai tulus dengan sungguh-sungguh mengatakan terima kasih, sungguh saya merasakan ada suatu sukacita, damai sejahtera, dan saya sungguh-sungguh mengalami, hati saya tuh seperti menang. Saya seperti diingatkan bahwa iblis itu kalah. Dan baru belakangan ini teman-teman saya dibukakan ketika saya mengucap syukur itu, ucapan syukur itu mengerjakan kemenangan atas diri kita dan kemenangan atas rancangan si jahat teman-teman. Kita melawan diri kita yang mau mengutuk, mau bersungut-sungut, kita lawan dengan ucapan syukur. Saat kita tidak bisa sekali mengucap syukur, kita lawan kedagingan kita lawan perasaan kita lawan logika kita dengan memuliakan Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh mengatakan terima kasih Tuhan dengan segala keadaan yang saya terima. Dan sungguh saya merasa menang dari diri saya menang dari tipuan-tipuan iblis yang seakan-akan mau mencuri sukacita yang saya akan rasakan, bahwa besok ini saya wisuda loh, saya sudah sampai di satu step, saya sudah menyelesaikan satu step dalam kehidupan saya, dan sepertinya ada halangan untuk merasakan sukacita yang full. Tetapi sungguh itu tidak menjadi penghalang untuk kita bersukacita. Dan ketika saya sudah tulus, saya sudah merdeka, hati saya sudah merdeka, apa yang dikerjakan Tuhan untuk saya teman-teman, laptop itu kembali sebulan kemudian. Ketika saya sudah melepaskan, saya sudah mengikhlaskan, laptop itu kembali. Dan sungguh teman-teman, ajaib Tuhan kita. Ketika kita sudah menang atas diri kita sudah menang dari tipuan iblis dengan siasat-siasatnya, percayalah kemenangan sejati Tuhan kerjakan bagi kita. Kemenangan yang sempurna Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, mengucap syukur untuk hal-hal yang belum kita ketahui. Apa itu teman-teman? Masa depan kita. Kita harus tetap mengucap syukur buat hal-hal yang belum kita ketahui. Kenapa? Sebab itu menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan kita. Kita mengucap syukur sebelum memperoleh, kita mengucap syukur ketika kita belum mengetahui apa yang di depan kita. Tapi kalau saya boleh berbagi kesaksian lagi teman-teman, saya pernah dibawa dalam suatu pengalaman ketika
pagi itu saya bangun dan mulai berdoa, teman-teman. Dan saya merasakan pagi itu saya doanya khusyuk sekali, dalam sekali. Saya mulai mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya ingat mengatakan hal seperti ini. Terima kasih Tuhan buat satu lagi hari yang ajaib yang aku lalui bersamamu, satu lagi mujizat yang aku alami, dan saya percaya mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan adalah sungguh membuat saya terpesona begitu. Intinya seperti itu. Yang jelas saya mengucap syukur buat mujizat hari itu, dan sungguh teman-teman, hal itu terbukti ketika hari itu saya hampir mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, di mana hari itu saya hampir menghilangkan dompet, di mana dompet ini berisi uang kaum muda, teman-teman. Sungguh suatu kelemahan dan keterbatasan saya. Saat itu saya mengakui, bilang, aduh Tuhan, saya sangat ceroboh Tuhan. Ketika itu saya berada di suatu tempat perbelanjaan, dan tidak sengaja, teman-teman, saya menjatuhkan dompet yang berisikan uang kaum muda, karena dompet uang saya secara pribadi dan dompet uang untuk uang kaum muda itu saya pisahkan, saya bedakan. Dan saat itu dompet yang tempat uang kaum muda itu terjatuh, teman-teman. Dan saat itu Tuhan menunjukkan pembelaannya, Tuhan menunjukkan kasihnya. Dia tetap mengasihi saya meskipun saya penuh dengan kelemahan, kecerobohan, keterbatasan, tapi Tuhan tetap berlaku setia kepada setiap anak-anaknya. Saat itu ketika saya menyadari bahwa dompet ini sudah tidak ada di dalam tas saya, saat itu saya mau keluar dari parkiran kan, dan saya biasanya, teman-teman, uang kecil itu saya selip aja di kantong untuk uang parkiran lah, uang apa, pokoknya uang kecil, uang 2000-an saya selip di kantong, dan hanya uang yang bernilai cukup besar yang biasa saya masukkan ke dalam tas gitu, atau ke dalam dompet. Dan ketika saya akan membayar parkiran, sungguh suatu peringatan Tuhan. Uang yang saya kantongi itu kurang 1.000, jadi saya harus mengambil uang yang nilainya lebih besar dari dompet. Jadi saya harus mencari dompet saya di dalam tas. Dan ketika saya mulai mencari dompet untuk uang pribadi saya disadarkan bahwa dompet kaum muda itu hilang, tidak ada di tas. Jadi saya minggir dan saya mencoba untuk mencarinya, dan sungguh luar biasa, teman-teman. Pria yang di belakang saya itu om kalau tidak salah ya, karena waktu itu sudah gelap juga, jadi saya tidak terlalu perhatikan. Jadi dia berusaha untuk bertanya, bilang, kenapa dek? Tapi saya dalam kebingungan saya itu, saya belum menjawab, saya tetap mencari, bilang. Terus dia bertanya ulang lagi, bilang, kenapa dek, ada yang hilang? Kemudian saya menjawab, iya pak, dompet saya hilang. Warna apa deh, dompet apa? Bilang, dompet kain om, warna hijau. Terus dia menyerahkan dompet itu. Aduh, sungguh teman-teman, pertolongan Tuhan yang luar biasa begitu. Saya sampai dibuat Tuhan terpesona, bilang, waduh Tuhan, sungguh engkau menyelamatkan saya dari segala kelemahan, keterbatasan, dan kecerobohan yang saya lakukan begitu teman-teman. Jadi dalam perjalanan itu saya hanya diam, saya terpesona, saya berterima kasih, dan sungguh-sungguh ucapan syukur yang saya angkat itu, aduh terima kasih Tuhan, itu betul-betul
saya mengucap syukur dengan suatu pengertian bahwa saya mengucap syukur karena ini loh. Terus Tuhan langsung bicara. Nah, itu kan bedanya. Saya langsung diajar seperti ini, teman-teman. Itulah bedanya mengucap syukur di awal dan mengucap syukur di akhir. Jadi di awal itu, sebelum kita belum menerima sesuatu, sebelum kita belum menerima mujizat atau kita belum melihat apa-apa, belajarlah teman-teman untuk mengucap syukur. Perkatakan doa teman-teman dengan ucapan syukur. Tuhan, saya mengucap syukur buat ini, dan percayalah kamu sudah menerimanya. Dan sungguh saya betul-betul mengalami hal yang wow, Tuhan, saya diajar betul-betul. Saya dibawa untuk mengerti antara mengucap syukur sebelum dan mengucap syukur sesudah menerima. Jadi kita mengucap syukur sebelum menerima itu sesuatu bentuk iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan mengucap syukur setelah itu benar-benar suatu ucapan syukur yang penuh dengan pengertian bahwa wow, Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat, Allah kita besar, Allah kita hebat, Dia tidak terbatas, Dia mampu melakukan semuanya. Jadi kita ucapan syukur untuk menutup hari kita itu, kita dibawa untuk benar-benar mengerti. Kita mengucap syukur buat ini karena kita sudah mengalaminya. Jadi mari teman-teman, kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam menerimakah, dalam kekurangankah, dalam kesesakankah, dalam peperangan pun kita harus mengucap syukur. Ingat teman-teman, jadi kita sekarang mengerti bahwa benar-benar firman Tuhan itu luar biasa yang menyebutkan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi sungguh firman ini sungguh memberkati saya untuk selalu ingat mengucap syukur untuk awal dan untuk akhir, mengucap syukur sebelum kita mengerti dan setelah Tuhan buat mengerti. Jadi penuhi hari-hari teman-teman. Ayo teman-teman, kita penuhi hari-hari kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa ajaib. Oke? Jangan lupa mengucap syukur teman-teman dalam segala keadaan, karena semuanya itu kita menang atas segala hal. Kita menang dalam atas diri kita, dan kita menang atas semua siasat iblis. Oke? Jangan lupa teman-teman, penuhi hari teman-teman dengan ucapan syukur. Oke? Sekian sharing dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Ya, teman-teman diberkati ibadah malam hari ini, amin. Saya percaya kita semua diberkati pujian penyembahannya, dan juga sharing dan juga kesaksian dari Kak Osi yang sangat memberkati, di mana kita diingatkan kembali untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari anak-anak muda, kita selalu berani untuk mengambil langkah mengucap syukur, karena di balik mengucap syukur ada berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita pada malam hari ini kita akan akhiri. Sebelumnya jangan lupa ibadah hari Minggu ya, jangan lupa datang kalau teman-teman bisa datang, dan kalau teman-teman berhalangan bisa mengikutinya secara live streaming ya. Ibadah minggu depan kita kembali onsite di gereja, jangan sampai gak datang teman-teman, rugi. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya.
Engkau berkati semua anak-anak muda yang beribadah pada malam hari ini. Engkau melihat mereka satu persatu, Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Engkau jadikan kami anak-anak muda yang gemar mengucap syukur, yang mempermuliakan nama Tuhan dalam ucapan syukur kami. Engkau berkati dalam setiap keadaan kami mampu untuk mengucap syukur Tuhan, dan kami mampu untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Berkati yang sudah melayani Engkau, berkati tim pujian penyembahan, dan berkati kaos yang sudah berbagi sharing malam hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu menjadi bagian mereka senantiasa. Engkau pakai mereka senantiasa lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Teman-teman yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah onsite minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.